Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kota Sleman yang terletak di Provinsi Yogyakarta adalah warisan Nabi Sulaiman, sahabat Hidayatuna yang budiman? Salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang memiliki kekayaan berlimpah ruah adalah Nabi Sulaiman. Sejarah mencatat manusia paling kaya yang pernah hidup di muka bumi adalah Nabi Sulaiman, yang dalam literatur barat dikenal dengan panggilan King Solomon. Diperkirakan total kekayaan Nabi Sulaiman mencapai 5.000 triliun. Angka ini didapatkan setelah mengkaji data-data yang tersedia tentang jenis harta, baik dari harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yang dimilikinya. Data tersebut didapat dari manuskrip yang tersedia dari berbagai macam agama samawi, kemudian dikonversikan ke dalam nilai mata uang hari ini. Jika dibandingkan dengan kekayaan manusia terkaya di dunia saat ini, Jeff Bezos, kekayaan dari CEO Amazon ini dinilai berjumlah 113 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.800 triliun. Hal ini pun jika dibandingkan dengan total kekayaan Nabi Sulaiman yang datanya sangat terbatas. Bayangkan jika keseluruhan datanya tersedia. Bahkan saking kayanya, di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman telah memiliki istana yang lantainya terbuat dari kaca. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 44. Qila laha adkhulil sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Bahkan sampai zaman modern sekarang dengan teknologi yang serba canggih, tidak diketemukan suatu istana dengan kejadian menakjubkan sebagaimana Balqis yang rela menyingsingkan kain yang menutupi kedua betisnya dengan menyangka yang dilewatinya adalah air. Padahal kata Sulaiman itu tidak lain hanya kemilauan lantai yang terbuat dari kaca. Tidak hanya dikaruniai kekayaan yang berlimpah, Nabi Sulaiman juga ternyata diberkahi oleh Allah berupa kemampuan berbicara dengan makhluk hidup lain seperti burung, semut, dan jin. Sehingga bala tentaranya terhimpun dari lintas dimensi kehidupan. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib di bawah satu komando Nabi Sulaiman. Yang masih menjadi misteri sampai hari ini adalah di manakah letak pasti istana Nabi Sulaiman beserta warisan ceritanya. Dalam sebuah praduga yang dibalut dengan penelitian matematis, Al-Quran berkesimpulan bahwa Nabi Sulaiman ternyata memiliki kaitannya dengan bumi Nusantara. Keterkaitan itu dihubungkan dengan keberadaan kabupaten atau kota Sleman yang diyakini sebagai salah satu bukti dari warisan Nabi Sulaiman. Bermula dari ditemukannya surat lempengan emas di salah satu kolam Candi Ratu Boko. Surat itu diduga merupakan surat Nabi Sulaiman yang diantar oleh burung hudhud untuk Ratu Balqis. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 28. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka Ratu Balqis dan kawanannya. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Bagaimana bisa keberadaan istana Ratu Balqis yang selama ini diyakini berada di negeri Yaman Selatan, namun surat yang diantar burung hudhud ditemukan di kolam Candi Ratu Boko? Hal ini seolah merubah paradigma sebelumnya dan membawa pada pemahaman baru bahwa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis secara historiografis memiliki kedekatan dengan bangsa kita. Dalam penelitian Fahmi Basya yang berlangsung selama 33 tahun dikatakan bahwa Candi Ratu Boko itu sendiri merupakan istana Ratu Balqis yang dipindahkan ke kerajaan Nabi Sulaiman.
Salah satu buktinya selain lempengan surat dari Nabi Sulaiman tersebut adalah letak Candi Ratu Boko sendiri berada di Kabupaten Sleman. Kedekatan antara pelafalan Sulaiman dan nama kota Sleman sendiri menjadi alasan bahwa Sleman terambil dari nama Sulaiman. Karena nama Nabi Sulaiman bukan bersumber dari bahasa Arab, tapi bahasa Ajam atau bahasa di luar bahasa Arab. Terbukti menurut cerita turun-temurun dan dikutip dari kitab Negara Kartagama, penamaan kabupaten atau kota Sleman itu ternyata diambil dari nama Sulaiman. Namun yang disebut sebagai Sulaiman ini tidak ada seorang pun yang tahu persis apakah yang dimaksud dengan Sulaiman itu di situ adalah Nabi Sulaiman, sebagaimana cerita Borobudur adalah bekas kerajaan Nabi Sulaiman, ataukah Sulaiman yang dimaksud adalah Sayyid Sulaiman Mojo Agung bin Abdul Wahab Syaiban. Wallahu a'lam.